3. Baiklah, selamat malam semuanya. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu Sistem Informasi Manajemen Sekolah, di mana proyek ini bertujuan untuk hasil dari UAS kami untuk mata kuliah Full Stack Web Development. Jadi proyek kami ini bertujuan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah kami, yaitu Full Stack Web Development. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang aplikasi kami ini, perkenalkan saya Raffi Telambanua sebagai ketua kelompok, dan nama-nama anggota saya itu David Zebua, Yeskel Siombing, Putra Simangunsong, dan Onita Daya. Nah, untuk penjelasan pertama dari aplikasi yang telah kami buat akan dijelaskan oleh teman kami, Onita Daya. Kepada teman kami dipersilakan. Di era teknologi modern sekarang, pengembangan sistem informasi manajemen sekolah sangatlah penting karena sistem informasi yang efektif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk fungsi manajemen. Pengambilan keputusan dan manajemen sekolah, ketidakefektifan dalam mengelola data siswa, guru, dan kegiatan akademik adalah masalah yang dihadapi. Fakta bahwa pengembangan sistem informasi sangatlah penting dapat diperkuat oleh data yang mendukung seperti statik tentang tingkat keberhasilan implementasi di sekolah, lain dan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengambilan keputusan berbasis data di manajemen sekolah akan meningkatkan dengan penerapan sistem informasi yang dapat diandalkan. Oke, jadi itu adalah pendahuluan dari mengapa kami membuat proyek dari sistem aplikasi manajemen sekolah ini. Nah, kami juga memiliki tujuan mengapa kami membuat website ini, di mana tujuan ini ada 1, 2, dan 4, 1, 2, 3, 4, dan akan dijelaskan oleh teman kami, Yeskel Xiaombing. Baik, berikut adalah tujuan sistem informasi manajemen sekolah. 1. Membangun sistem informasi yang melacak riwayat dan perkembangan siswa secara menyeluruh, termasuk data akademik, kehadiran, dan kegiatan. 2. Membangun sistem informasi manajemen sekolah yang terintegrasi untuk mengelola data siswa, guru, staf, dan kegiatan akademik. 3. Mengoptimalkan sistem informasi untuk mengelola jadwal pelajaran dan kehadiran siswa dengan lebih baik. 4. Mengautomatisasi proses pembuatan laporan evaluasi. Oke, inilah tujuan mengapa kami membuat proyek kami ini, dan selain tujuan, kami juga memiliki manfaat dari aplikasi yang telah kami buat ini. Nah, di mana manfaat dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman kami, Putra Simangunsong. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari aplikasi kami. Perangkat lunak yang disebut aplikasi sistem manajemen sekolah yang dimaksudkan untuk membantu mengelola berbagai aspek administratif dan akademik dari sebuah sekolah. Aplikasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan akses ke data seperti guru, siswa, absensi, nilai, kegiatan, dan jadwal pembelajaran. Oke, jadi itulah manfaat dari aplikasi yang telah kami buat, seperti yang dijelaskan oleh teman kami Putra. Nah, di sini kami juga memiliki daftar fitur dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, di mana fitur-fiturnya itu seperti yang pertama, dashboard, akademik, administratif, student, user, class, dormitories, section, pins, subject, exam, settings, dan my account. Nah, itu adalah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi yang telah kami buat. Nah, untuk melihat dari fitur-fitur tersebut dapat dilihat pada gambar. Ini adalah tampilan dashboard, manage system, exam, subject. Kemudian di sini juga ada bagian akun, timetable, payment atau tempat pembayaran. Kemudian di sini admin student. Kemudian di sini ada manage user. Kemudian ada kelas, dormitory yang tadi. Kemudian class section. Nah,
Itulah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi yang telah kami buat. Nah, terakhir untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman kami David. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari proyek yang kami buat. Untuk pengembangan sistem informasi manajemen sekolah ini dibangun menggunakan kerangka pengembangan perangkat guna kode igniter, sistem operasi Windows, dan sistem manajemen basis data PHP MyAdmin. Dalam dunia pendidikan, aplikasi ini sangatlah penting karena akan mempermudah proses pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik dari segi kecepatan maupun efisiensi pengerjaannya. Diharapkan bahwa sistem dengan arsitektur yang diusulkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, akurasi data, dan kemudahan akses untuk sekolah. Oke, begitulah penjelasan dari kelompok kami dari website yang telah kami buat. Nah, untuk selanjutnya kami akan menampilkan hasil dari pembuatan dari website kami, yaitu sistem manajemen sekolah. Dan untuk menampilkannya bisa saya share sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari website yang telah kami buat. Ini adalah tampilan dari halaman login, di mana di sini ada login to your account. Di sini adalah untuk memberikan username, di sini juga untuk memberikan dari password. Nah, nama dari website kami itu adalah CJ Inspired Academy. Yang pertama, kita masuk dengan cara memasukkan username. Di sini saya sudah memasukkan username, dan untuk passwordnya kita masukkan CJ. Nah, setelah username dan password yang sudah masuk, kita masukkan sign-in. Oke, kita tunggu. Oke, jadi ini adalah tampilan dari website yang telah kami buat, dan di sini juga bisa kita tahu fitur-fitur yang terdapat dalam website yang telah kami buat ini. Nah, untuk dashboard sendiri, di bagian dashboard itu akan menjelaskan tentang terdapat jumlah siswa, berjumlah 37, guru ada 4 orang, total administrasi ada 4 orang juga, dan untuk orang tua terdapat 4 orang. Nah, di bagian fitur akademik, di bagian sini terdapat jadwal. Jadi di sini kita bisa membuat jadwal dari akademi yang kita buat. Nah, di bagian administratif ini adalah tempat pembayaran, di mana di sini bisa kita buat untuk membuat pembayaran. Nah, kemudian kelola pembayaran. Nah, kemudian di sini adalah pembayaran siswa. Jadi di sini kita bisa lihat siapa aja siswa yang telah membayar uang sekolahnya. Kemudian di bagian fitur siswa, di sini ada informasi siswa. Informasi siswa ini adalah siswa-siswa yang telah masuk dalam kelas, di mana ada nama siswanya itu JSS 2, JSS 3. Ini adalah nama-nama yang telah kami buat sendiri. Jadi bisa kita klik, misalnya pembibitan. Ya, ini adalah kelas. Jadi di kelas pembibitan 1 ini terdapat 7 orang siswa. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini adalah promosi mahasiswa. Jadi di sini kita bisa mempromosikan mahasiswa untuk masuk ke kelas mana. Nah, kemudian di sini ada fitur pengguna. Jadi di sini kita bisa membuat pengguna baru. Kemudian ada fitur kelas. Jadi di sini ada nama-nama kelasnya dan tipe kelasnya. Ada tipe kelas SMP. Kemudian ada fitur asrama. Jadi di sini menampilkan nama-nama asrama. Ada asrama iman, asrama rahmat, asrama damai, entah apalah ini. Kemudian di bagian fitur section-nya di sini kita bisa kelola bagian kelas atau buat bagian baru. Jadi bisa kita masukkan nama, pilih kelas, dan nama guru, pilih gurunya. Jadi di sini adalah untuk memasukkan nama mahasiswa, untuk memilih siswa, masukkan di mana kita masukkan dia kelas mana, kemudian bisa kita pilih guru yang akan menjadi gurunya. Nah, untuk subjek di sini juga ada kelola subjek, tambah subjek, nama pendek, pilih kelas, guru. Nah, di sini juga ada fitur ujian, di mana di sini kita bisa mendaftarkan ujian, daftar ujian yang ada, kemudian daftar nilai,
Ya, jadi ini adalah tabel yang menampilkan nilai-nilai dari mahasiswa. Kemudian lembar trilalasi. Kemudian ini adalah fitur dari kelola pengaturan sistem untuk mengatur sistem. Kemudian ada fitur PIN, hasilkan PIN, lihat PIN, dan akun saya. Oke, jadi begitulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4, tentang proyek yang telah kami buat, yaitu sistem manajemen sekolah. Jadi terima kasih terima kasih buat teman-teman saya satu kelompok telah membantu mensukseskan dari pembuatan proyek kami ini. Jadi sekian dari video kami ini. Terima kasih.